Sekarang gini, Bapak dari videonya Bang Marcel, adakah yang tidak sesuai? Saya nonton, cuma menurut Pak Lambang. Ini masalahnya Bapak belum Apa? nonton. Ini Pak Budi? Iya. Oh iya, halo Pak. Saya diminta Pak Herlambang. Boleh, ayo. Tapi kalau bisa jangan di video lah, saya nggak Oke. ini karena saya bukan kepentingannya langsung. gitu. Tapi kalau kata Pak Herlambang, Bapak diminta untuk Justru menyampaikan. lebih bagus Ah. sama Pak Herlambang. Ada saya, ada Ah. Pak Herlambang karena Nah. Pak Herlambang itu Iya. keluarga langsung gitu. Iya, Segi legalitasnya, bahwasannya pihak hotel sudah membangun sesuai dengan sertifikat. sesuai sertifikat yang dimiliki ya Pak ya? Ya, itu tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum ya? Yang jadi permasalahan itu adalah di atasnya hukum itu ada norm, Oh, ada norma? ada norma, Oke. ada adab. Ada adab. Nah, mungkin disinilah Oh. kalau kita menutup jalan, Iya. walaupun itu hak kita, Iya. itu kita tinjau dari segi adab, itu kan tidak manusiawi. Bahkan malah begini Mas, ini Pak Haji, Iya. Pak Haji Pemiliknya hotel. ya pemilik hotel ini pernah saya mempertanyakan, Pak kalau saya pulang gimana? Udah beli helikopter dulu gitu. Waduh. Nah itu. Halo, sekarang kembali lagi bersama gue Marcel Rival dan Fer Majid untuk seluruh Indonesia. Bus. Guys, kemarin kan video gue yang membahas rumah terhimpit hotel. Nah, ini baru-baru ini ada pihak hotelnya yang ngontak ke gue, bilang bahwa Pak Ngadenin ini sebenarnya menggiring opini, jadi nggak sesuai fakta seperti itu. Nah, lalu gue tanya ke admin gue, terus bilang apa aja? Pihak hotel bilang udah coba tabayun ke Pak Ngadenin, tapi terjadi emosi. Nah, makanya gue penasaran banget nih, pengen ketemu dulu sama Pak Ngadenin. Waktu ketemu sama pihak hotel ngapain, lalu nanti kita lanjut ke pihak hotel. Ya, ini kita ke Pak Ngadenin dulu. Ini gue sudah di warung sate Solo Pak Dadi. Ya, warungnya Pak Ngadenin. Yuk, langsung aja kita ngobrol. Yuk. Oke guys, sekarang gue sudah bersama Pak Ngadenin nih. Ya Pak, apa kabar Pak? Sehat, Sehat, alhamdulillah ya. Nah, ini Pak Ngadenin selama rumahnya terhimpit hotel jadi tidur di sini ya Pak? Iya benar Mas. Itu berita tentang tidur di atas meja betul Pak? Betul. Betul? Betul. Ini keras Pak tapi, bener? Aduh, nggak apa-apa Mas. Yang penting bisa ada tempat tidur ya? Iya. Oke. Ya Pak, saya dengar kabar Pak, kemarin admin saya dikontak sama pihak hotel. Katanya udah coba tabayun, katanya juga yang Pak Ngadenin jelaskan di video saya tuh katanya itu penggiringan opini. Nah, itu bener nggak Pak? Pihak hotel udah ketemu Pak Ngadenin pas setelah video saya tayang itu? Baru tadi saja Mas. Baru tadi udah? Kurang lebih jam 3. Oh iya, ngomong apa aja Pak? Ngomongnya dia nanya tentang Pak Ngadenin suka nonton video ya? Ya gitu. Nah maunya apa? Karena saya ini Mas, saya ini kan punya rumah di kurung hotel. Iya. Faktanya memang seperti itu, kemarin ada rumahnya juga di kurung hotel ya? Ya. Iya. Terus? Lah terus dia itu pun ngomongnya agak mancing-mancing, kurang jelas juga Mas saya karena udah terpancing emosi. Terus dia ya ngomong emosi, jadi kita itu aja sebatas itu, dan ada ngomongnya kenapa kok tidak nuntut hotel gitu. Oh iya. Terus lah kok tidak menawarkan antara hotel sama Pak Bariman. Oh iya. Saya tidak tahu saya yang beli itu semuanya hotel. Dia ngasih solusinya cuma kenapa zaman dulu nggak nuntut hotel aja gitu. Iya. Terus Pak Ngadenin jawab apa? Ya, Ya. kita tidak tahu itu, saya diam. Karena memang nggak tahu hukum ya Pak ya? Ya. Memang buta hukum pada saat itu juga. Ya. Taunya memang ditutup gitu ya kalau Ya. dari pihak Pak Ngadenin ya? Ya, kenapa kok nyinggung-nyinggung tentang kematian Pak Haji? Kalau masalah itu saya kan menjelaskan apa adanya. Iya. Faktanya memang seperti itu ya. Kita ditutup itu ya bener-bener sampai sekarang 3 tahun loh Mas lamanya. Iya, saya iya. ditutup gitu. Oh iya. Ada kata Mas ditutup baik saya kuat mau gitu. Oke. Iya, terus Pak Ngadenin ini nggak nanya
ya seenggaknya kasih solusi ke gimana jalanan bikinin jalan atau Kalau waktu tadinya tidak. oh waktu yang pas ketemu tadi enggak ngomong gitu karena udah emang kebawa emosi-emosian ya sama-sama emosi ya. Iya. Oh iya. Karena saya merasa 3 tahun ini terkurung begitu, pulang nggak bisa. Andai kata pulang lewatnya cuma satu-satunya jalan buka, jadi kita emosi iya, tadinya udah itu. emosi juga jadi Iya. dia juga datang emosi gitu Pak. Ya mancing juga Oh, karena mancing. gitu, karena tidak lapor ini dan itu, nggak menggugat sama hotel gitu. Iya. Jadi sampai sekarang belum ada jalan keluar dari dia gitu ngasih solusi nggak? Belum ada juga. Belum sampai detik ini belum. Oh, oke. Jadi datang itu cuma ya malah emosi-emosian, nggak keluar jalan keluar malah ya Pak ya? Tidak. Oh, jadi belum keluar jalan keluar, belum ada solusinya juga guys. Itu pengakuan dari pihak Pak Ngadenin. Karena sejujurnya saya pribadi pun nggak ngerti hukum juga Pak, sama kayak Pak Ngadenin, jadi nggak ngerti tentang hal kayak gitu, jalan keluarnya kayak gimana. Saya cuma bisa membantu menayangkan, mungkin ada solusi dari teman-teman semua, atau dengan naiknya konten-konten seperti ini, ada solusi yang terbaik dari pihak Pak Ngadenin, ataupun dari pihak hotel nanti ngasih solusi gitu. Iya. Ataupun dari pihak mana gitu yang membantu gitu kan ya, Iya, Mas, menengahi gitu. Ya Ya yang udah. saya harapkan itu Mas Jo. Iya. Ya udah, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Nanti saya mau coba ke pihak hotelnya juga Pak, karena pihak hotelnya juga ngundang untuk dia buka suara gitu. Oh ya Mas. Boleh ya Pak ya? Monggo, Nanti silakan. jadi kan orang ngelihat perspektif dari dua sisi nih, dari Pak Ngadenin yang rumahnya terhimpit. Nah dari pihak hotel nanti juga akan saya tanyakan. Iya. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh, jadi boleh. nanti Silakan, ya. masyarakat yang menilai kayak gimana, Ya. mungkin ada yang bisa ngasih solusi dan datang ke sini gitu kan? Ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, Oh, monggo, oke. silakan. Ya udah. Ya guys, langsung aja sekarang kita menuju ke pihak hotelnya, ini ke kantornya sih, ke kantornya katanya. Jadi langsung aja, yuk. Oke guys, ini gue udah sampai di kantor perjanjian ketemuannya sama pihak hotel. Nah, di sini diminta bertemu sama supir dari almarhum pihak hotel gitu. Kita kan katanya bisa menceritakan kronologi sebenarnya seperti apa. Ya saya pribadi di sisi netral ya. Jadi nggak membela Pak Ngadenin, nggak membela pihak hotel. Jadi kita pengen denger dua sisi suara nih, biar bisa tahu faktanya kayak gimana sih, kok bisa sampai rumah Pak Ngadenin ketutup total kayak gitu, nggak ada jalan sama sekali. Ya udah, yuk kita langsung samperin aja. Sekarang gini, Bapak dari videonya Bang Marcel, adakah yang tidak sesuai? Saya nonton, cuma menurut Pak Lambang, Ini masalahnya Bapak belum Apa? nonton. Ini Pak Budi? Iya. Oh iya, halo Pak. Saya diminta Pak Herlambang. Boleh, ayo. tapi kalau bisa jangan di video lah, saya nggak Oke. ini, karena saya bukan kepentingannya langsung. Tapi kalau kata Pak Herlambang, Bapak diminta untuk Justru menyampaikan. lebih bagus Ah. sama Pak Herlambang. Ada saya, ada Ah. Pak Herlambang, karena Nah. Pak Herlambang itu Iya. keluarga langsung gitu. Iya, tapi barusan Bukan, Pak. Enggak, kalau baru- saya kan sekedar tahu si riwayatnya. Iya, cuma nah itu Pak, kata Pak Herlambang cuma menyampaikan riwayatnya aja agar ada dua gini. sisi. Jadi apa ya kemarin jam Ah, waktu wawancara sama Pak siapa Pak Ngadenin. Ngadenin itu Apa? sampean yang wawancara sampean. Iya, betul saya. Dari pihak sampean itu gimana tanggapannya? Betul nggak dari Pak Ngadenin itu? Menurut cerita Pak Ngadenin. Menurut cerita Pak Ngadenin, Pak Ngadenin menyampaikan sesuai fakta. Makanya kita pengen nyari sesuai tahu fakta. dulu. Iya. Tapi kan kata menurut Pak Herlambang Ah. sudah tayang videonya. Iya, betul. Nah, tapi kan fakta kan barusan mau cari fakta. Apa? Mau apa faktanya? Iya, bagaimana? betul. Ya seharusnya kan menurut saya Ah. pribadi, Iya. ya kan seharusnya cari dulu faktanya, latar belakangnya gimana sampai ada tanah Nah, Pak Ngadenin itu gitu. karena saya totalitas. Itu saran saya ya. Iya, karena saya totalitas kan di sini pengen Betul, tahu, iya, harusnya explore. ada cross check dulu. Saya nggak, Ini yang nah tidak- ini Pak, yang perlu ditekankan, saya nggak membahas kasus dari Pak Ngadeninnya. Saya explore rumah dari Pak Ngadeninnya. Nah. Jadi konteks pembicaraannya Tapi kan adalah judulnya- gitu. Sebentar, saya juga di Rumah terhimpit, pemilik hotel kayak gitu. Gitu. Kesannya kan, apalagi ada bahasa Pak Apa? Haji meninggal Apa? akibat kena azab. Nggak ada. Kalau itu nggak ada.
nggak ada. Nggak ada. Saya lihat tadi di Herlambang. Coba boleh lihat. Nggak ada yang dikirim ke saya, makanya kan saya bilang yang lebih Iya. ini karena Herlambang. Oh iya, Gitu. boleh. Kalau saya kan sekedar pekerja di sini, artinya Hah? tapi tahu riwayatnya latar belakangnya bagaimana. Aslinya kejadian. Betul. Maka dari itu kita pengen tahu juga nih, Pak. Kalau dari saya pribadi itu kan tidak kuat. Jangan sampai ntar dianggap saya ngada-ngada. Ya kan, lebih baik ada Pak Herlambang. Masalahnya- Gini aja lah. Kalau enggak gini aja lah. Gimana? Begitu. Kapan sampean ada waktu lagi? Lebih baik Waduh, ketemu. kalau ada waktu lagi mah percuma perlu kalau atur dari dulu. saya. enggak, karena Takutnya informasinya salah gitu. jadi lempar-lempar karena dari kata Pak Herlambangnya. Kasih lihat chatnya dulu. Iya, boleh nih. Dari Pak Herlambangnya bilang ini, Pak Budi tuh yang tahu semuanya fakta-faktanya kayak gimana. Harus ada dia. Saya kan orang luar. Kalau dia Iya. kan keluarga yang Kita udah minta untuk ke sini, Pak. Cuma katanya ngobrolnya sama Pak Budi aja kalau emang mau ke Wisma. Hah? kok dilempar ke saya. Nah, itu dia. Makanya kita total nggak tahu nih. Saya maksud saya mau menemani Pak Herlambang Iya. ikut berbicara, bukan langsung info dari saya. Nah, iya, saya pengennya gitu juga. Betul. Dari pihak, jadi kita tahu dua sisi nih. Kalau emang nggak sesuai fakta, di sebelah mananya gitu Atau kan. begini aja lah. Kalau saya nanti ngomong, karena saya orang luar, ya. Makanya kapan sampean ada waktu, Ya. terserah kapan. Mau besok, mau bulan depan, kita ketemu lagi. Jadi artinya saya juga minta petunjuk dari yang pemiliknya langsung. Iya. Termasuk Pak Herlambang harus hadir, gitu. Nanti kita baru kita cerita. Atau kita telepon Pak Herlambang dulu nih. Coba silakan, nomornya Boleh. saya nggak ada nomornya. Oh, nggak ada. Saya lagi cari-cari dari tadi juga. Oh iya, bentar. Nah, kalau kira-kira ada nggak yang nomor Pak Herlambang? Ada. Mana buka? Tika, kunci. A few moments later. Nggak diangkat, Pak. Ini nih, Pak, nih. Dia bilangnya. Nih, Anda komunikasi sama Pak ngadain aja cerita. Terus jadi nggak hari ini? Gitu kan? Mana ya, bentar. Nih, kalau mau tetap ke Wisma tapi bertemu sama Pak Budi, supir dari almarhum. Biar bisa dijelaskan kronologi sebenarnya. Kalau saya sendiri yang menjelaskan, nanti ada yang salah saya kan kita nggak tahu. Lebih baik Pak Herlambang sih, karena yang Enggak, keluarga kalau langsung. dari kita sih pengennya kan harapan Pak Herlambang menyampaikan yang ditahu aja gitu, Pak. Bapak sendiri nggak berani untuk faktanya gimana saya gitu? nggak bisa ngomong tanpa Oh, nggak bisa ngomong. nggak bisa saya, ya kan? Artinya nggak, saya harus ada Herlambangnya. Iya. Karena bahasa saya terhadap Pak Herlambangnya, saya mau ikut bicara menambahkan gitu, bukan saya Iya. minta keterangan gitu loh. Iya. Saya ini siapa? Ya kan? Saya sekedar pekerja di sini. Nah, ini kan cuma memang dari apa namanya yang tadi diperlihatkan ke saya dari Pak Herlambang, ada bahasa Pak Haji kena ajab meninggal. Itu yang mungkin kita Di video kita semua nggak ada yang ngomong. Kita nggak ada yang ngomong itu total. harus kita cross check dulu. Kita gitu. kan komentar netizen bukan kita. Kita kan Saya nggak lihat apa itu komentar netizen atau iya. judul video itu, saya kurang perhatiin. Kalau di video ini di judul-judul kita kan rumah terhimpit hotel, pemilik hotel meninggal. Kan faktanya memang gitu kan. Betul. Pemilik hotel memang meninggal. Lupa. Masa langsung diambil kesimpulan kena ajab kan? Nggak ada. Kita nggak ada. Kita nggak seberani itu, Pak. Kita nggak seberani. Nggak ada. Kalau komentar iya, mungkin netizen. Iya. Makanya kan udah jelasnya ada Pak Herlambang, atau dia yang Iya. pegang video itu. Saya Iya. sendiri sampai Kalau saya pribadi bilang mungkin pihak hotel meninggal ya itu pasti karena takdir, nggak ada hubungan sama nggak ini. ada hubungan ke sini. Iya. Gitu. Tapi kalau doa orang yang terzolimi pasti dikabuli, itu ini kan ada hadisnya, ada dalilnya. Dan jangan lupa latar Iya. belakang itu sebelum kan bagaimana? Mungkin, Iya, betul. Sampean nih ya kan, sampean kenal Pangadenin saat bikin video saja. Iya. Sebelumnya itu kan gimana riwayat tanah itu? Gitu. Nah itu makanya kita kata Pangadenin kan tadinya di depan,
terus pindah ke belakang lagi. Nah, itu Jadi gimana? bukan berarti pindah tapi dibeli gitu ya. Iya, dibeli sampai akhirnya mentok ya. Nanti takutnya ya itu saya maunya ada Takutnya kalau Pak Budi salah ngomong gitu ya. betul. Betul sih Pak, memang Betul. bijaknya seperti itu Pak. Iya. Karena Pak Budi kan supir ya Pak, supir Betul. dari almarhum ya. Iya betul. Jadi Pak Budi juga ya nggak berani. Saya mengacungi jempol atas apa yang Pak Budi bilang. Jadi, Memang seharusnya adalah pihak yang punya. bukan pihak yang punya, Pak Herlambang. Pak Herlambangnya ya yang bilang. mempermasalahkan. Yang mempermasalahkan. Iya benar. Jadi kita tahu titik masalahnya di mana ya Pak? Betul. Oh, Bu Haji tidak mempermasalahkan ya? Sebetulnya udah nggak, sebetulnya kalau nggak ada berita ini, nggak, saya nggak tahu ya sampai ke Bu Hajinya apa enggak, saya nggak tahu. Ya kan? Saya juga belum ketemu Bu Haji. Mungkin Iya, kalau Bu Haji nanya ke saya, paling belum saya kasih tahu karena belum, ya kan, belum ada klarifikasi gitu. Iya. Ya kan? Iya betul. Jadi ya memang Ketemu Pak Herlambang ya? Betul, Bener. ada Pak Herlambang. kita kan juga pengen tahu. Iya. Ya memang tadi Pak Herlambang bilang ke saya jam 5 dia janjian sama Iya. Betul. Silang Merah. Cuma perjalanan Awalnya iya. sekalian biar saya ikut ngomong gitu. Iya. Iya betul. Karena Pak Herlambang kan memberi pesan Iya benar bahwa harus. almarhum Pak Haji itu meninggal kena ajab gitu. Oh, Ah, dianggapnya akibat mungkin ngejepit tanah orang. mungkin dia ini ya apa Udah gitu baca kan, netizen akhirnya saya kepancing nggak ya. ngerti, Iya. Saya nggak ngerti lah itu ya. Cuma dari saya dilihat ininya gitu, saya nggak ngerti. Oh, oke. Iya. Makanya lebih baik kalau sampai kapan ada waktu lagi, monggo. Oh Ada iya. Pak Herlambang, ada saya. Enaknya gitu. Enaknya nih Ah. Pak Herlambang sekarang nih ya kalau ada ya. Tapi Pak. jangan lupa saya juga ada acara nih sebentar lagi mau jalan ke bandara. Oh, nah itu dia. Kita semua orang sibuk semua makanya bener. Makanya lempar-lemparan jadinya nih ya. Jadi gimana Pak Marcel? Kira-kira Iya. bisa di Memang gue acungi jempol apa yang Pak Budi omongin ya, karena memang ngerinya Pak Budi salah, nanti Pak Budi yang disalahin. Betul. Itu loh. Kalau Pak Budi ini Itu di luar. Kalau saya jadi Pak Budi juga saya nggak berani tuh Pak. Betul. Karena Pak Budi pekerja. Nanti kalau salah ngomong dikit, yang menimbulkan kesalahan persepsi lagi ya kan. Nanti Pak Budi yang disalahkan. Kalau Pak Budi ini kalau boleh tahu sebagai apa Pak? Ya, karyawan sini ya. Karyawan. Iya. Yang undang Bang Marcel? Apa? Yang undang Bang Marcel ke sini? Oh, dari pihak katanya pihak hotel. Iya. Ini berarti langsung masuk disiarkan ya? Apa? Enggak disiarkan ini. Ini enggak langsung nyebar Pak ini. Di apa yang namanya tapping. Tapping. Terus sih maksudnya sikap Pak Budi. Benar, iya. Saya acungi jempol apa yang Pak Budi. Kesalahan juga ya Pak. Jangan Budi. sampai kesalahan. Jangan sampai nanti bahasa saya begini, Nanti ditangkap orang beda, nanti Bapak yang disalahin ya. terutama sama pemilik. Iya, benar. Itu yang saya khawatirkan. Betul. Memang seharusnya gitu, guys. Ya, jadi Karena kan yang saya tangkap ini Iya. dari almarhum Pak Haji. iya. Nah, kita kan komunikasi antara Pak Haji almarhum sama Bu Haji kan saya nggak tahu. Iya, betul. Karena saya keseringan sama almarhum Pak Haji. Iya. Pemilik ini. Kita pribadi ya kita semua di sini netral kan. Jadi kita juga kalau kemarin Pak Ngadenin cerita kayak gitu salah, pengen tahu yang benernya. Karena kita kan taunya itu bener kan. Iya, betul. Harusnya dua perspektif. Harusnya dua perspektif, betul. Maka dari itu kita tadinya hari ini pengen nayangin dari sisi gini gimana. Biar netizen sendiri yang menilai, masyarakat sendiri yang menilai gitu. Betul, lebih bagus begitu. Iya, betul. Makanya kalau kira-kira kapan bisa ada waktu ke sini, monggo. Oke. Kita tahu lokasi sini. Coba telepon lagi aja Bang yang undang Bang Marcel ke sini. Kalau Herlambang. Iya. Dari Bandung ya kan? Iya benar. Ayo. Soalnya sibuk nih, besok dia mau ketemu dukun nih. Ketemu libat. Waduh ilmu. Mau lewat. Nah, nih Pak Herlambang mau ke sini. Ngomong ke sini. Oke, ditungguin. Ya udah kita tungguin aja. Kalau Pak Budi udah berapa lama? Waduh, saya udah nggak terhitung. Puluhan tahun. Tahun. 20-an tahun. Oke, kita tunggu Pak Herlambang. Lebih baik begitu. Tidak lama kemudian pihak hotel datang, namun tidak bersedia untuk berbicara di kamera atau on cam. Tapi kita dijelaskan semuanya menurut sudut pandang hotel dan kita diperbolehkan untuk masuk ke hotel yang menutup rumah Pak Ngadenin. Oke guys, ini kita udah sampai di hotel yang kemarin diduga nutup rumah Pak Ngadenin gitu. Nah ini kondisinya nih kayak gini nih, tuh.
Ya. Nah ini bagian belakangnya nih. Nah ini, ya, ini yang katanya tanah, iya, ini yang kemarin sebelahnya nih got nih guys, yang kemarin kita lewatin, ya, dan sebelah sini adalah rumah Pangadenin nih, ini ya, ini rumah Pangadenin, jadi, ya kayak gini kondisi dalamnya. Nah sayangnya nih pihak hotel nggak mau bersuara di depan kamera nih guys, dari keluarganya. Jadi kita nggak bisa ngejelasin detail juga. Kalau saya jelasin takutnya salah ngomong kan. Ya guys, tadi gue udah ngobrol sama pihak pemilik hotel. Pemilik hotel tuh kurang setujunya adalah seolah-olah pemilik hotel ini meninggal karena azab gitu. Ada beberapa netizen mungkin yang berkomentar, wah itu azab tuh. Sebenarnya pihak hotel ya meninggal ya karena takdir. Itu juga haji gitu, hajah. Menurut pengakuan dari pemilik hotelnya, tapi pemilik hotel nggak mau nih untuk bersuara di media gitu. Jadi kami menyampaikan bahwa jangan sampai berpikir nih seolah-olah pemilik hotel nih azab nih gitu. Nah terus udah ngobrol juga sama Pak Ngadenin. Sebenarnya Pak Ngadenin ini diminta untuk pindah ke perumahan, sebuah perumahan lah gitu, yang harganya sama persis seperti harga rumah Pak Ngadenin sekarang gitu. Tapi memang tanahnya lebih kecil karena memang di komplek. Jadi memang kan beda wilayah, beda tempat. Nah menurut pengakuan pemilik hotel, Pak Ngadenin nggak mau karena harus sama persis tanahnya gitu. Nah kalau kayak gini kan, kalau nggak ada yang mau ngalah, ya saya pribadi pun bingung, pihak hotel bingung, Pak Ngadenin juga bingung jalan keluarnya karena punya egonya masing-masing gitu. Sedangkan ini hotel ini kamu bisa lihat gede banget guys. Ya, hotel ini nggak lanjut dibangun karena pilot, dan ini mau dijual nih, 60 miliar. Karena kondisinya dari pihak pemilik hotel pilot alias bangkrut guys, karena COVID kemarin. Jadi pihak hotel juga lagi kondisinya nggak baik-baik. Jadi yang meninggal ternyata suaminya aja, istri dari pemilik hotel ini masih ada, dan sekarang masih depresi, masih belum tenang karena suaminya meninggal, jadi belum bisa ditemui gitu. Terus juga kondisi hotel ini pilot, Pak Ngadenin juga tertutup rumahnya. Jadi ya sama-sama lagi di pihak dirugi gitu. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Nanti saya sampaikan lagi ke Pak Ngadenin gimana pengakuan dari pihak hotel, karena kalau diketemukan dua-duanya sama-sama emosi nih guys. Nggak ketemu solusi, malah jadi masalah baru gitu, karena punya ego masing-masing. Di satu sisi pihak hotel lagi pilot atau rugi atau bangkrut, di satu sisi Pak Ngadenin pengennya rumahnya dibeli gitu, terus bisa pindah ke rumah yang setara tanahnya. Jadi sama-sama bingung nih, udah kayak Aldi Taher nih, bingung. Ya udah pokoknya gitu. Mungkin ada teman-teman yang berduit banyak sampai 60 miliar lebih atau punya duit triliunan, mau punya hotel lah, bisa beli ini nih ya, biar Pak Ngadenin juga ada jalan keluarnya. Oke guys, sekarang gue sudah bersama sama kuasa hukum dari Pak Ngadenin ya Pak ya? Iya. Pak siapa Pak? Zainal Abidin. Pak Zainal Abidin. Ya. Oke. Nah Pak, kalau permasalahan kayak gini secara hukum nih, pihak hotel apakah salah Pak? Sebenarnya? Kalau kita secara hukum ya? Kalau kita tinjau dari segi legalitasnya, bahwasanya pihak hotel sudah membangun sesuai dengan sertifikat. Sesuai sertifikat yang dimiliki ya Pak ya? Ya, itu tidak ada pelanggaran hukum. Tidak ada pelanggaran hukum ya? Yang jadi permasalahan itu adalah di atasnya hukum itu ada norm. Oh ada norma? Ada norma, ada adab. Ada adab. Nah mungkin disinilah kalau kita menutup jalan, walaupun itu hak kita, itu kita tinjau dari segi adab, itu kan tidak manusiawi. Oh, nggak manusiawi, nggak ada kemanusiaannya. Iya, artinya kita orang ketimuran lah. Oh iya. Kita kedepankan tenggang rasanya. Oke, iya. Nanti kalau ada masalah bisa diselesaikan. Oh, harusnya diobrolin adem gitu ya Pak ya. Solusinya gimana nih? Betul. Gitu. Karena kondisinya hotelnya juga lagi pilot ya, lagi bangkrut nih guys. Keuangan lagi bermasalah juga nih ya Pak.
Jadi sama-sama ego ya? Iya, cuman permasalahannya kan begini. Pada saat bangun. Pada saat bangun itu ya awalnya. Kenapa tidak didiskusikan dulu? Oh, tahu-tahu dipatok jebret. Oh. Bangunan puing-puing yang jatuh ke rumah Pak Ngadenan, apakah ada ganti rugi? Oh iya benar. Nah, itu kan masalah. Itu permasalahan normal atau kemanusiaan lagi ya? Maka dari itu kalau kemanusiaan diselesaikannya dengan kemanusiaan, bukan dengan hukum ya Pak ya? Karena nggak ada permasalahan hukum di sini ya. Betul, pendekatan hati lah. Pendekatan hati dan harus memang sama-sama dingin ya Pak ya? Iya, betul. Harus sama-sama adem gitu. Masalah yang kecil kalau kita sama-sama emosi nggak ketemu penyelesaiannya, malah jadi ngobrol-ngobrol, omongan-omongan makin berkembang malah nggak selesai. Nggak selesai Pak ya. Makanya kami hadir di sini atas kuasa dari Pak Ngadenan. Ya, saya akan menjembatani Pak Ngadenan ke pihak Pak Lambang ini. Oke. Ya, biar next time ada jalan keluarnya lah gitu obrolan ya. Karena kalau langsung Pak Ngadenan sama pihak hotel nggak bisa ya. Karena punya ego masing-masing, punya persepsi masing-masing yang nggak bisa diselesaikan kalau nggak adem gitu. Karena ini masalahnya kemanusiaan guys. Ya udah. Dan satu hal yang perlu ditekankan lagi tadi dari pihak hotel mau menekankan ini meninggal bukan karena azab ya Pak ya. Dan kita nggak ada yang mau mengatakan itu guys. Semua YouTuber kayak Bang Breu TV boleh tuh kasih lihat. Nggak pernah bilang kena azab. Nggak pernah meninggal. Nggak pernah bilang meninggal kena azab, nggak pernah. Ya, kita menyampaikan pihak pemilik hotel meninggal gitu. Meninggal dan itu dari Pak Ngadenin. Pak Ngadenin, iya bener. Meninggal sih emang udah takdir kali ya. Iya kita juga bilangnya. Malah di video gue doain supaya masuk surga. Nah, jelas banget di video gue. Oh iya. Pas Pak Ngadenin bilang meninggal, terus gue bilang ya udah Pak, mari kita doakan supaya beliau diterima di sisi Allah dan masuk surga. Dan itu gue doain. Iya dan gitu. Ketika gue nanya juga kenapa nih Pak Ngadenin doanya apa sih ketika ditutup kayak gini? Pak Ngadenin nggak ada doa yang macam-macam juga. Jadi memang ya meninggal karena takdir aja udah ya. Kalau masalah hukum alamnya seperti apa itu kita nggak tahu ya. Wallahu alam ya kan. Iya benar. Saya sudah lihat masing-masing termasuk videonya Bang Marcel, videonya Abah. Itu tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa meninggal karena azab akibat peristiwa hukum ini. Iya betul. Itu pure itu dari netizen. Iya. Permasalahannya kalau kita mengikuti netizen ya kita nggak selesai. Kita nggak. Iya. Terus itu juga akun palsu. Siapa yang komentar ya kan? Iya kan? Kita kan di sini posisi netral ya Bang. Apalagi netizen komentar pakai SC Hidayah lagi kan kita juga nggak tahu ya. Makanya saya dengan hadirnya Pak Lambang membuka selebar-lebarnya terkait untuk mediasi. Kami terbuka. Iya, kita karena masalah kemanusiaan harus diselesaikan dengan kemanusiaan itu sendiri. Ya, oke, kurang lebih ini bisa jadi pembelajaran juga ya untuk netizen atau masyarakat Indonesia. Ketika ada permasalahan seperti ini, jangan malah dikit-dikit main hukum, dikit-dikit ancam-ancaman atau marah-marahan, emosi-emosian. Tapi coba obrolin adem-adem kayak gimana nih, sebenarnya faktanya kayak gimana, jalan keluarnya kayak gimana, yang kesulitan yang dihadapi kayak gimana gitu kan. Jadi ada jalan keluarnya lo, adem gitu, sama-sama dengerin curhatan masing-masing ya Pak ya. Iya betul. Ya udah kurang lebih gitu mungkin kita ngobrol lagi sama Pak Ngadenin kali ya. Boleh kita ngobrol lagi sama Pak. Iya Pak, boleh ya. Jadi kita sampai ini gitu ya. Ya udah, yuk kita lanjut. Oke, alhamdulillah sekarang sudah bersama Pak Ngadenin lagi nih. Saya mau menyampaikan tadi apa yang dititipkan dari pihak hotel nih Pak. Nah, jadi sebenarnya pihak hotel itu menghubungi konten kreator ke admin saya itu karena keberatan netizen itu banyak yang menuduh, wah ini berarti meninggalnya karena azab nih Pak. Padahal kita nggak ada yang mengatakan itu ya Pak ya? Tidak. Iya, kita nggak ada yang mengatakan pihak hotel meninggal karena azab atau Pak Bariman meninggal karena azab. Nggak ada guys. Karena memang Pak Ngadenin cuma menceritakan ya Pak ya? Iya. Menceritakan setelah ini dibangun meninggal gitu. Ya meninggalnya karena apa? Pak Ngadenin juga jawabnya ya mungkin karena takdir ya. Kan takdir meninggal umur kita nggak ada yang tahu guys. Gitu. Jadi kalau pihak hotel cuma ingin menekankan jangan sampai menggiring opini meninggal seolah-olah karena azab gitu. Terus saya tanya Pak, solusinya gimana gitu. Kalau dari pihak hotel bilang kita udah menawarkan Pak Ngadenin untuk pindah ke Villa Nusa Indah ya. Katanya. Iya, dan itu harganya setara dengan rumah Pak Ngadenin di sini katanya. Nah, dengan solusi itu apa yang membuat Pak Ngadenin nggak mau Pak? Gitu. Sangat-sangat jauh. Tidak
tidak layak mas, tidak layak. Katanya itu komplek bagus Pak, saya Ya. juga kurang tahu sih. Kalau yang mengatakan dia silahkan. Buktinya saya bisa dibuktikan semua orang atau orang banyak juga mas. Oh, apa? Kurang layaknya kenapa Pak? Ah. Kalau di sana kan komplek nih gitu. Komplek, tapi memang situ tuh terutama tempat banjir. Oh, itu banjir? Kalau banjir tinggi sekali. Oh, kompleknya itu? Iya. Oke. Dan rumah sono memang itu ya rusak juga rumahnya. Ah, rusak? Rusak. Oh, katanya bagus Pak? Nah, ya makanya kalau ngomong dia silahkan. Oh, gitu. Saya sudah membuktikan. Udah ngelihat, oh Bapak ngadenin ini pas ditawarkan, udah ngelihat dulu lokasinya kayak gimana ya? Sudah lihat dulu. Oh iya iya. Jadi menurut Pak Ngadenin nggak setara dengan yang Pak Ngadenin punya ini. Ya. Oh, oke. Nilainya kalau memang ya kalau tanahnya memang gede sono, tapi kan lokasinya ya lokasi banjir dan tempat pinggiran sono juga mas. Bukan masalah kompleknya katanya di komplek baik enggak. Oh, oke. Jadi memang di situ belum ada kesepakatan dengan penawaran itu ya Pak Ngadenin ya? Jauh. Jauh kalau menurut Pak Ngadenin. Tapi kalau dari pihak hotel juga bilang ini Pak, ini nggak diproses, hotelnya belum beroperasi sampai sekarang karena pilot atau bangkrut. Karena kemarin pada saat zaman COVID itu pembangunan terus keuangannya tuh menyurut, dia sumber dananya tuh karena COVID itu akhirnya dipakai untuk dialokasikan ke dana lain sehingga hotelnya bangkrut sekarang, dinyatakan pilot dan dijual. Terus kenapa nih Pak Ngadenin kan kemarin di video saya udah bilang nih kok pihak sananya nggak mau dipertemukan ya, yang sulit diketemuin. Kalau menurut pihak hotel tadi bilang ibu hajahnya itu lagi kondisi pikirannya nggak inilah Pak, nggak enak untuk diajak ngobrol karena masih berkabung suaminya meninggal. Jadi masih sedih, masih juga stres, yang biasanya ada suaminya sekarang udah nggak ada, jadi belum bisa diketemukan gitu. Jadi memang dalam masih kondisi berkabung 100 hari ini katanya belum keluar rumah sama sekali Pak. Aduh, ya nggak tahu ya. Iya, kalau kata pihak hotelnya tadi kayak gitu. Dia 100 hari ini udah semenjak suaminya meninggal nggak keluar rumah sama sekali karena memang kondisinya stres, biasanya ada suaminya tapi nggak ada, ya namanya orang berkabung guys, masih sedih, jadi wajar sih. Jadi itu yang dia mau sampaikan, nggak bisa ketemu gitu. Katanya udah menyampaikan ke sini tapi malah sama-sama emosi tadi katanya berdua. Iya, betul. Iya, bener itu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau sama-sama emosi tadi udah kuasa hukumnya juga membantu menjalani ya Pak ya. Memediasi ya. Jadi nanti next time ngehubungin ke kuasa hukum ya Pak? Iya. Boleh diserut kuasa hukum. Nah ini Bapak yang tadi. Terus kata pihak hotel juga harusnya siapa Pak yang tetangga Bapak yang nutup itu? Pak Bariman. Katanya harusnya bisa dibicarakan juga, jangan hanya pihak hotel aja, sama Pak Bariman juga. Karena dia yang mundur gitu katanya. Iya, boleh. Iya katanya, boleh. coba diobrolin sama pihak sananya juga. Karena dari pihak kita, pihak hotel lagi pilot gitu katanya. Lagi bangkrut Pak kondisinya, keuangannya. Terus berkabung juga lagi sedih gitu. Iya. Jadi ya, mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan juga. Kalau harapan saya sebenarnya kalau memang ini kita disuruh berbicara sama hotel atau Pak Bariman, antaranya hotel sama Pak Bariman ini, anaknya ini biar ketemu bersama-sama. Oh, bertiga gitu ya? Oh, dan iya. selama ini kan kita, anak saya aja nggak mau tinggal sini karena sumpek. Oh, oke. Ya karena nanti dipakai buat masak ini kan, jadi nanti udah bicaranya bisa lanjut. Anak saya nanti dikasih tempat yang bagaimana atau solusi yang terbaik. Next time sih saran dari saya, bener kata Pak kuasa hukum tadi, ketika mau bangun harusnya kan tahu nih ada orang di situ ya Pak ya. Seharusnya ya udah diobrolin dari awal, jalannya lewat mana nih gitu, nggak asal bangun bek gitu. Bahkan malah begini Mas, ini Pak Haji, Pak Haji pemiliknya hotel. Iya, pemilik hotel ini pernah saya mempertanyakan, Pak kalau saya pulang gimana? Udah beli helikopter dulu gitu. Waduh. Nah itu kan itu masalahnya kan keluarga pihak hotel juga nggak ada yang tahu tentang hal tersebut kan. Makanya beliau udah meninggal, ya semoga diberikan tempat terbaik dan bisa Allah bantu obrolin juga di dunia sana tentang kesulitan Pak Ngadenin, biar ada jalan keluarnya lah gitu.
Ya mungkin ada yang punya duit banyak juga mau beli hotelnya biar Pangadenin cepat kebantu 60 miliar boleh juga itu. Iya. Nggak usah saya mah. Udah yang penting hidup sama-sama bahagia. 2%-nya buat Pangadenin aja lah udah. Gitu aja nanti. Amin, amin, amin. Pokoknya ya guys, bantulah sama manusia kalau memang punya uang. Masalahnya kita nggak sekaya Raffi Ahmad nih. Iya, Raffi. Kalau sekaya Raffi Ahmad, gua take all itu. Kalau sekali servis gimana? Mau boleh itu. Gua take all itu 60 miliar kalau memang ada duit. Iya, masalahnya nih, aduh. Iya, Bang Marcel beli aja, nanti bisa kita buka kantin di dalamnya gitu. Oh iya, Pangadenin di dalam hotel ya? Iya, nggak usah. Ya nanti, iya bener-bener. Ya semoga ada solusi lah dari kita tayangin, Pak. Terima kasih banyak. Maaf nih ngeganggu, ngerecokin warungnya terus nih, Pak. Jadinya. Tidak. Terima kasih saya. Iya, ya udah. Semoga ada jalan keluarnya dan ini bisa jadi pembelajaran seperti yang saya bilang tadi. Ketika membangun atau membuat sesuatu, perhatikan juga ada apa di situ, ada orang kah atau kita harus mementingkan sisi manusianya karena dalam agama Islam hablum minannas itu penting juga, guys. Hablum minannas itu adalah hubungan sesama manusia gitu. Jadi nggak mengutamakan ego pribadi, pokoknya bisnis gua harus kebangun, nggak boleh kayak gitu. Jadi pembelajaran, dan ketika ada masalah kayak gini, jadi pembelajarannya adalah nggak boleh saling emosi. Jadi sama-sama harus ngobrol dan membicarakan jalan keluarnya. Kalau keluh kesahnya, kesulitannya, obrolin juga, harusnya gitu ya Pak ya? Iya. Biar ada jalan keluarnya gitu. Jadi sama-sama tahu kesulitannya nih. Masalahnya pihak utamanya, pemilik hotel udah meninggal. Jadi nggak ada yang bisa menjelaskan juga. Kayak yang Pangadenin tadi bilang tuh. Kalau mau ke sini pakai helikopter, wah. Iya. Boro-boro. Kalau punya duit buat beli helikopter, beli rumah ya Pak? Ya, apalagi cuman karena segitu Mas, secuil banner kalau menurut saya dibandingkan kalau hotel yang megah itu ya. Iya. Dan punya hotel banyak lain-lain. Oh iya benar-benar. Ya semoga ada jalan keluarnya lah ya Pak ya. Saya doakan dan bantu doakan juga guys, karena doa yang banyak itu akan lebih cepat dikabulkan. Oke? Yaudah, saya tutup video ini dengan tagline apa ya? Ini tagline ilmu merah nggak masuk nih sebenarnya nih. Iya nih. Kemanusiaan. Tagline kemanusiaan apa? Kemanusiaan gue adalah ngehantem dukun masalahnya. Kalau kemanusiaan gini nih nggak ngerti nih. Ya udahlah, udah aja. Stop.